Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau datang dalam Putramu Yesus Kristus untuk memulihkan sejarah kehidupan kami manusia. Dengan Engkau sendiri lahir dalam sejarah kehidupanmu di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Dan Tuhan membaharuinya lewat kehadiranmu berkat Roh Kudus, menyucikan dan menyelamatkan kami. Bantu kami ya Bapa, supaya leluhur kami, generasi kami juga yang dibersihkan dari Roh Kudus, membaharui diri kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar Yesus berbicara dibicarakan tentang genealogi, silsilah hidup Yesus, leluhur. Ya. Di situ ada orang baik, di situ ada orang jahat, di situ ada orang berdosa. Ya, seperti Daud mengambil istri generalnya Uria, Betseba, lalu lahirlah Salomo. Kemudian terus menerus juga Ruth orang asing, ya, dan seterusnya. Ada Tamar, ada yang tidak bagus. Tetapi kemudian kita lihat bahwa Tuhan memperbaharui itu dengan mengirimkan Roh Kudus. Yesus dilahirkan berkat Roh Kudus, bukan berkat kelahiran seperti kita semua. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Roh Kudus itulah membaharui seluruh diri kita, membaharui generasi kita. Karena itulah hari ini saya memakai topi blangkon sebagai tanda bahwa saya berasal dari keluarga Jawa dan punya leluhur yang saya yakin pasti ada yang baik, pasti ada yang jahat, pasti ada yang berdosa, pasti ada yang lemah, dan itu suka atau tidak suka, karena saya adalah manusia, maka mengalirlah darah-darah yang itu kepada diri saya. Tentu saja kita tahu bahwa berkat baptisan, ya, dosa-dosa asal itulah yang kita sebut dosa generasi, itu asal dihapuskan. Tetapi jangan lupa bahwa dosa asal dihapus, akibatnya tetap ada dalam diri kita, ya, tetap ada. Kita harus percaya itu, tetap ada karena itulah kita punya kecenderungan untuk berdosa, punya kecenderungan untuk mungkin sakit karena apapun juga, punya kecenderungan untuk mungkin putus asa, apapun juga, ya, itu ada pengaruhnya di sana. Meskipun demikian, bahwa dengan baptisan itu kita semacam gini loh, baptisan itu jangan dianggap bahwa kita memang dihapus segala dosa tersebut. Itu benar, itu keyakinan gereja. Tetapi jangan lupa, bukan berarti kalau dihapus kita lepas murni bersih lalu kita semua tidak punya kemampuan lagi untuk memperbaiki diri. Jadi kita diberi karunia, kita diberi tiket masuk surga. Pintu surga itu dibuka, kita diberi tiket untuk masuk. Nah, tiket ini harus kita pelihara, harus kita jaga. Karunia ini karunia keanakan, keputraan. Karena itulah kita menjadi putra Allah, menjadi anak Allah. Ini tiket, dan tiket ini harus dikembangkan, dijaga, dipelihara supaya nanti tiket ini tidak kotor, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi saudaraku, jangan menafsirkan dengan baptisan itu seolah-olah kita semua sudah dibersihkan dan akan terjamin segala sesuatu meskipun kita berdosa lalu masuk surga. Bukan itu. Tapi bahwa kita diberi tiket masuk surga, dan tiket itu harus bersih, tetap bersih. Dan kita harus menjaga, memeliharanya, mengembangkan, bahkan menjadi lebih baik talenta yang kita miliki itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tetap kasih tiket baptisan tapi kita tetap berdosa, ya itu menjadi, ya, nanti di surga, ya, atau masuk surga dilihat oleh Petrus, ya, kamu seperti itu. Nah, karena itulah maka saudaraku yang terkasih, kenapa kita tidak jarang juga untuk berdoa kepada leluhur kita, untuk leluhur kita pada tanggal 2 November atau kepada kapanpun, supaya kita juga mungkin mereka masih berada di api pencucian yang belum siap untuk masuk surga karena kotoran-kotoran, kita berdoa, kita mohon orang tua kita, entah nenek kita, kakek kita, siapapun. Jadi kita mencoba berdoa memohonkan rahmat dan berkat penyucian untuk hidup mereka semua. Jadi itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kemudian kita diingatkan dengan genealogi, dengan silsilah Yesus ini, bahwa sekali lagi dengan baptisan itu kita diangkat menjadi anak Allah. Ini yang harus kita pegang, ya, anak Allah, putra Allah. Anak Allah yang dicintai, yang disayangi, dikasihi, sebagaimana Bapa juga mencintai dan mengasihi anaknya Yesus.
Maka kita harus meniru Yesus sebagai anak Allah. Ya. Dalam teologi atau spiritualitas lama, bahwa Yesus adalah manusia sempurna, di mana kita wajib dan harus meniru teladannya, meniru hidupnya. Jadi mengikuti Yesus itu berarti kita tidak hanya membebek, ya, mengikuti begitu saja, follower, pengikut saja, tetapi mengikuti gaya hidup Yesus, pribadi Yesus, sikap Yesus, dan seterusnya. Karena Yesus adalah anak Allah, yang dikasih Allah, saya juga anak Allah. Maka saya wajib untuk wajib untuk mengikuti Yesus. Ya, itulah tujuan mengapa kita dibaptis, ya. Mengapa tujuan kita dibaptis? Kita berjuang terus-menerus. Ya. Dan perjuangan itu bukan perjuangan yang gampang, sekali lagi. Jadi kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya, kehidupan apapun juga, dengan latar belakang, dengan situasi, dengan kondisi, dengan budaya, dengan apapun juga, kehidupan ini kita terima sebagai syukur. Ya. Bahkan mungkin kalau seandainya ada yang disable atau yang maaflah dalam bahasa yang lama itu orang cacat atau apa, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, kehidupan yang harus dijalankan dengan penuh syukur. Juga dengan masa lalu kita apapun juga. Ya. Itu menjadi perjuangan pergulatan kita. Supaya Tuhan bisa menyucikan kita, membersihkan kita dengan darahnya sendiri yang ingin diberikan, disuci dengan darah Kristus yang telah menyucikan darah kita juga, darah hidup kita. Maka saudaraku yang terkasih, itulah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita pribadi untuk terus-menerus berada dalam hadirat Tuhan, dalam kesucian bersama Tuhan. Dan itulah yang kemudian membuat kita memutuskan, dengan hidup baik itu suci dan hidup bertobat, itu memutuskan karena kita mengikuti Yesus, maka kita bertobat. Kita masuk dalam pikiran Yesus, dalam hidup Yesus. Ya. Nah, dalam hidup Yesus itu berarti juga kita harus mengalami penderitaan. Maka jangan pernah menolak penderitaan apapun juga. Entah kesalahan diriku, kesalahan orang lain, kesalahan siapapun juga. Mungkin orang tuaku, mungkin nenekku, itu siapa, dan seterusnya. Maka disinilah saya dan Anda dipanggil untuk menyucikan, bukan menyucikan, Yesus yang menyucikan. Kita mohon kepada Yesus supaya Yesus menyucikan, membersihkan mereka, leluhur kita, dan saya juga, dan kemudian mungkin juga anak cucu saya, ya, anak kita semua, ya. Maka saudaraku yang terkasih, semoga silsilah Yesus ini membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia masa lalu, karena ada bagian-bagian dari hidup kita yang berasal dari masa lalu, dan kita tetap berdoa untuk mereka, ya. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan pengampunan dan menempatkan mereka di tempat yang layak bagi mereka semua. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, semoga Natal ini, ya, di mana Tuhan sungguh-sungguh, sekali lagi, mengapa Tuhan menjadi manusia? Tidak ada lain kecuali ingin membaharui kita, membaharui sejarah leluhur kita, membaharui, memulihkan segala yang tidak baik itu, ya. Dan kalau seandainya ada penderitaan, ada salib, entah karena masa lalu kita, entah karena apapun juga, kita terima sebagai bagian dari proses kita untuk memurnikan hidupku, keluargaku, dan siapapun juga. Dan itulah bersama Yesus kita mengerti dan memahami. Dan kita menjadi mengerti, sekali lagi saudaraku terkasih, kenapa Yesus lahir karena Roh Kudus. Jadi bukan karena Yosef. Itulah tandanya supaya memutuskan benang, ya, memutuskan benang dosa, darah dosa yang telah dilakukan oleh leluhur kita. Jadi Yesus sungguh-sungguh murni, bersih dari Allah sendiri. Dan karena itulah mengapa Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita untuk membimbing, menuntun kita untuk dalam tanda petik memulihkan, membersihkan seluruh diri kita. Maka peran penting Roh Kudus. Saya mengajak Anda, saudaraku yang terkasih, supaya kita berdoa dengan Roh Kudus, selalu berdoa dengan Roh, selalu mohon Roh Kudus untuk membaharui diri kita. Maka sebelum kita berdoa, saya mengajak Anda misalnya doa singkat, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, 2 kali putaran rosario, untuk membuat hati kita dipenuhi Roh Kudus dan berdoa secara Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang membimbing kita, menuntun kita dalam perjalanan hidup kita yang sulit sekali apapun. Dan bagi Anda semua, mari kita semua berjalan dalam terang Roh Kudus. Karena dengan demikianlah hidup kita dibersihkan dan dimurnikan.
Dan Natal ini menjadi Natal di mana kita mempersembahkan sekali lagi mur, dupa, dan emas. Ya. Kita bisa mengerti simbol-simbol ini. Emas itu simbol keilahian, dupa itu simbol kematian, dan mur itu simbol kemanusiaan. Tetapi juga mempunyai makna yang sedikit lebih berbeda. Yang maknanya apa? Mur itu adalah seperti dari sebuah pohon yang untuk dari getah-getahnya itulah yang menghasilkan mur, ya. Jadi pohon itu harus dicacah, dilukai. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita terluka oleh apapun juga, ya. Saya tidak perlu menyebut luka batin, whatever lah. Ya. Nah, kalau kita persembahkan kepada Yesus, di Natal nanti kita persembahkan segala luka hati kita, luka dosa kita ke dalam hati Yesus, supaya Yesus membuat luka itu menjadi rahmat, menjadi sumber berkat bagi kita semua. Nah, kemudian kemenyan, ya, kemenyan itu apa? Kemenyan itu adalah apa? Kemenyan itu adalah motivasi. Jadi ya, ketika kita berdoa, ketika kita hidup, motivasi itu adalah harus ditujukan kepada Yesus. Memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diriku sendiri. Jadi disinilah dosa kita, dosa keegoisan kita. Ya, jadi dengan kemenyan itu aku mau mempersembahkan hidupku demi puji-pujian untuk naik di atas ke Allah. Hidupku merupakan puji-pujian dipersembahkan kepada Allah, naik ke atas Allah. Dan itulah motivasi dari seluruh hidup kita. Dan karena kita adalah egois, kita berpusat pada diri kita, maka kita bertobat. Ya, itulah proses dari kemenyan. Lalu emas itu apa? Emas itu adalah, coba Anda perhatikan, untuk menjadi sebongkah emas harus suatu proses yang lama, yang sulit, ya. Harus dikasih zat kimia yang untuk membersihkan emas itu. Suatu diproses yang cukup lama sehingga dia bersinar, bercahaya, dan kalau sudah berkarat maka harus dibersihkan lagi, dan itu proses. Hidup kita adalah proses. Maka ketika kita mengalami proses yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan kita, itulah kata Petrus, hendaklah kamu menjadi emas supaya dibersihkan, dimurnikan, dan diproses, dibentuk, dimurnikan oleh Tuhan lewat penderitaan. Jadi ketiga jenis persembahan oleh ketiga sarjana dari timur itu juga harus kita persembahkan dalam Natal nanti, yaitu mur, kemenyan, dan dupa atau kemudian emas. Mari kita persembahkan di Natal nanti ke bayi Yesus ketiga hal ini. Itulah hidupku. Terimalah diri kita dengan sukacita, dengan penuh syukur, apapun juga. Semoga Tuhan memberkati Anda, mendorong Anda untuk semakin untuk mengikuti Yesus dengan lebih baik, dengan segala kehidupan apapun juga, dengan penuh syukur. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.